Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Hidup lama bukanlah sebuah karya atau keterampilan, kura-kura juga hidup lama tetapi mereka tidak menguasai lautan. Apa yang telah kalian lakukan? Melawan surga? Tidak, terlalu takut untuk mencoba setelah beberapa waktu terkubur. Bangga dengan kecerdasan kalian. Surga yang jahat dapat menciptakan kehidupan sehingga kalian juga bertanya, tetapi apa yang kalian capai? Apa yang disebut upaya penciptaan kalian adalah persetubuhan yang keterlaluan dengan segalanya, iblis, mayat, apapun yang dapat kalian dapatkan. Sekarang, kalian telah direduksi menjadi kekejian yang tidak sedap dipandang, siapa yang berani-berani menghina leluhur Trinitas. Li Qiye mengoceh tajam, yang ditujukan pada titik lemah derivation. Bocah, aku akan membunuhmu. Derivasi teriak. Li Qiye tersenyum dan tersenyum, kemarahan monster yang rupanya buruk, bukan penguasa dengan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Aku terlalu memujimu dengan menyebutmu orang gila, kau hanyalah badut. Kamu, dengan segala kecerdasan yang dimilikinya, rasa tidak aman dan amarahnya membuatnya mengingat dan tidak mampu mengucapkan semua kutukan yang ada dalam ingatannya. Para pendengar tercengang. Jika melontarkan hinaan adalah bentuk mekanisasi, Li Qiye akan menjadi penguasa zaman yang suka mengumpat. Ledakan. Derivasinya sudah muak dan membuang racun tak berujung. Sial, sang pendiri dan makhluk ketiga abadi memiliki rute pengungsian yang cepat karena ini adalah wilayah mereka. Deep, Sword, Nether, dan Hao Hai segera berlari ke 4 patung yang tersisa. Jiwa-jiwa malang lainnya terperangkap oleh racun itu kecuali mereka yang diam-diam mundur karena pelanggaran Li Qiye. Kelompok pertama memilih untuk bertahan karena kepercayaan mereka kepada para penguasa. Kini, miasma ternyata menjadi metode transportasi bagi sel. Para loyalis termasuk Light Dragon, Heaven Burial, War, dan masih banyak lagi berteriak keheranan. Mereka mengaktifkan aura dan hukum pertahanan mereka hanya untuk menemukan bahwa sel-sel tersebut melewati segalanya. Ini adalah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ah! Teriakan menggema dari para korban saat mereka gagal lolos dari sel-sel yang menyerupai serbuk sari. Tubuh mereka menjadi kabur dan kehilangan ciri khasnya, meleleh menjadi tumpukan lumpur. Celepuk, celepuk, tentakel bermunculan dari tumpukan itu dan melayang di udara. Tidak. Naga cahaya dan rekan-rekannya bertahan sedikit lebih lama dari yang lain. Akhirnya, sel-sel itu menduduki dan mereka pun berubah menjadi tumpukan daging. Mereka berteriak dengan marah saat tentakel mengambil alih, mengubah mereka menjadi makhluk yang menakutkan. Di detik-detik terakhir ini, mereka menyesali pilihan mereka untuk bertarung sampai akhir demi Celestial Court. Mereka tidak takut mati tetapi berubah menjadi kekejian adalah cerita yang berbeda. Mereka dulunya adalah legenda yang dihormati semua orang, tetapi sekarang, mereka menjadi lebih kejam daripada Lord of Derivation karena banyaknya tentakel. Mereka lebih suka direduksi menjadi abu oleh pukulan Li Qiye daripada berubah menjadi makhluk-makhluk ini. Para penyenitas yang beruntung itu mengindahkan peringatan Li Qiye dan segera pergi. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka merasa ngeri dengan pengambil alihan itu. Mendalam, pedang, Nether, dan Hao Hai menjadi pucat. Miasma juga mencapai mereka dan keempat patung itu. Kita adalah bejana para leluhur. Teriak Nether mengingatkan. Nether memiliki leluhur primal, mendalam memiliki leluhur Dao, Kaisar. Pedang memiliki leluhur kekaisaran, dan Hao Hai memiliki leluhur pemecah batu. Mereka dipilih untuk menjadi wadah bagi para penguasa saat dibutuhkan. Dengan demikian, miasma dan sel-sel tersebut berhenti menyerang mereka. Apa-apaan benda-benda ini? Demon dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam sambil melihat melalui cermin. Mereka telah mendengarkan Li Qiye dan meninggalkan istana surgawi beberapa waktu lalu. Jika tidak, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti kelompok naga cahaya. Parasit. Kaisar dunia menghela nafas dan berkata, Ming Kuno memiliki kemampuan yang sama saat itu. Mereka mengerikan, kata seorang kaisar abadi. Yang lebih mudah hanya bisa membayangkan masa lalu, cukup beruntung karena tidak mengalami masa-masa kelam itu. Sang pendiri mendesah setelah melihat kematian kelompok Light Dragon. Memanggil dewa itu mudah, tetapi meminta seseorang untuk pergi itu sulit.
Inilah alasan mengapa mereka selalu ragu-ragu dengan panggilan ini. Harganya terlalu tinggi. Dewa ketiga itu menjadi pucat, mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk mengundang kaisar dan raja ke istana surgawi. Sekarang, penguasa derivasi berakhir pada waktu singkat. Gemuruh. Meskipun kaisar telah berubah menjadi makhluk tentakel, mereka tetap mempertahankannya. Terlebih lagi, kekuatan mereka entah bagaimana meningkat dan menembus tantangan yang ada. Naga cahaya dan rekan-rekannya memancarkan keilahian dan aura purba yang mengepul. Hewan purba, demon dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Meskipun mereka telah kehilangan anima mereka sejak dimangsa dan dihancurkan, mereka masih memiliki afinitas primal. Kelompok itu tidak melanggar batas, jadi mereka sebelumnya tidak memiliki kontak dengan afinitas ini. Berubah menjadi monster-monster ini memungkinkan mereka untuk melambung satu atau dua tingkat di atas, mengejar pendiri, 3 makhluk abadi, dan beberapa kaisar. Namun, karena penghalang primordialnya, racun itu tidak dapat melakukan apapun pada Li Qiye. Cobalah kekuatan sel-selku, derivasi teriak. Bukan pertama kalinya aku melihat ini hanya permainan anak-anak saat ini. Li Qiye tersenyum. Mereka akan menjadi akhirmu. Derivasinya diperintahkan kepada kaisar yang terinfeksi untuk menerjang Li Qiye. Tumpukan daging itu meraung dan menyerang seperti banjir, menghancurkan bintang-bintang di sepanjang jalan. Penampilan mereka yang buruk rupa dan kekuatan mereka yang dahsyat membuat penonton ketakutan. Enyahlah, Li Qiye tidak peduli melihat mereka. Auranya meledak dan mengirimkan gelombang kejut yang dahsyat, membuat mereka terbang. Kekuatan itu menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Mereka yang menyaksikan tidak dapat mempercayai mata mereka karena kaisar dengan afinitas primal masih tidak dapat menghalangi satu gerakan pun dari Li Qiye. Dewa ketiga menyadari bahwa Li Qiye hanya mempermainkan mereka, tidak pernah menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Hal ini mengingatkan mereka bahwa dia adalah penguasa zaman ini, sosok sejati yang berdiri di puncak. Anggota pengadilan surgawi merasa sangat kecil di hadapan Li Qiye saat pertempuran dimulai. Sekarang, sensasi ini menjadi lebih nyata dan nyata. Mereka terlalu lemah untuk merasakannya lebih awal. Aura Li Qiye telah menghancurkan monster-monster itu hingga berkeping-keping. Secara teori, itu seharusnya menjadi akhir bagi mereka. Akan tetapi, sisa-sisanya menggeliat dan mulai menumpuk menjadi satu, tumbuh semakin besar hingga ukurannya hampir sama dengan Lord of Derivation. Kekuatan para kaisar yang telah meninggal bertumpuk berulang kali dan cincin-cincin ilahi berputar keluar, akhirnya mewujud menjadi seorang leluhur tunggal. Aku tidak percaya ini. Seorang kaisar terkejut saat melihat ke depan cermin. Leluhur, berbaring, ucapan yang lain dengan nada sentimental. Tak seorang pun di antara kelompok naga cahaya yang mampu mencapai alam ini saat mereka masih hidup. Saat ini, mayat mereka telah melewati batas. Benua berdaging itu meraung dan tentakel raksasa tumbuh ke arah Li Qiye. Mereka tampak seperti pegunungan yang menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Cangkir hisap di atasnya mengalirkan aliran cairan. Mereka tampak menjijikkan dengan warna kuning keruh, berkumpul membentuk lautan luas di sekitar Li Qiye, ingin menelannya. Lautan keruh menghabiskan waktu, ruang, dan hukum Dao, meninggalkan lubang hitam di belakangnya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Jika ini mengalir ke 6 benua, itu akan langsung merusak segalanya. Tulang kaisar dan raja dengan keilahian yang kuat akan berubah menjadi ketiadaan seiring berjalannya waktu. Enyahlah, Li Qiye meninju dan tentakel yang datang tanpa berpikir dua kali. Seorang leluhur dengan afinitas primal tidak ada bedanya dengan serangga di hadapannya. Bam! Makhluk raksasa itu terlempar ke angkasa bagaikan bola, lalu meledak menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya lagi. Meski begitu, mereka kembali ke tubuh utama dengan menyeramkan. Apakah seperti ini cara seorang penguasa bertarung? Li Qiye melirik ke arah penguasa derivasi dan mencibir, betapa memilih dan bodohnya jika ini adalah satu-satunya yang dapat Anda lakukan, menghina semua penguasa. Dark Crow, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Amarah Derivation masih membara. Ia menarik benua daging lainnya lebih dekat sebelum membuka jurang yang dipenuhi gigi. Mulutnya ini bisa bergerak kemana saja di tubuhnya hingga membuat penonton kecewa. Penguasa ini sungguh mengerikan, kekejian sejati. Ia mulai memperdalam hasil pengeboran.
Suara berderak dan terdengar seolah-olah itu adalah makanan lezat. Penonton mual menjadi karena merasa sentimental terhadap para kaisar dan penakluk yang tumbang. Para pembudidaya yang membawakan dewa di mata manusia ini telah menemui nasib yang tragis. Ledakan. Setelah menyalakan monster itu, vitalitas Derivation tampak terisi kembali. Gumpalan dagingnya bergetar sekali dan melepaskan gelombang kejut yang mengguncang bumi. Keropeng muncul di permukaan. Bagian yang busuk dan luka terbuka tampak mulai pulih. Hal ini membuat penonton The People bertanya-tanya apakah dia akan mencakup ke-6 benua demi menyelamatkan tubuhnya. Mereka merinding dan mengira para penguasa hanya menunggu dunia ini menjadi dewasa. Setelah mencapai tahap keemasannya, panen akan dimulai dan tidak seorang pun akan dapat melarikan diri. Tidak diragukan lagi bahwa mereka hidup di bawah bayang-bayang kematian setelah bertahun-tahun. Hanya saja, sebagian besar tidak tahu tentang masa depan yang suram. Meletus. Keropeng itu tiba-tiba pecah dan darah mulai mengalir lagi. Kau ingin menyembuhkan luka yang disebabkan oleh surga yang jahat dengan kekuatanmu yang sedikit. Berhentilah bermimpi. Li Qiye mendengus. Aku akan mendapatkan kembali wujud asliku setelah melahap 3000 dunia. Derivasi tidak setuju. Para pendengar tidak tahu seperti apa rupanya dulu. Mungkin dia pernah menjadi penguasa yang dijanjikan, tetapi mereka berharap tujuan ini tidak akan pernah terwujud. Saya khawatir hal itu tidak akan terjadi karena kamu sudah mati. Kata Li Qiye, surga yang jahat tidak akan bisa membunuhku, apalagi kau, bocah ingusan. Derivasi tertawa, kamu hanya hidup meremehkannya, jangan mengecewakannya, kata Li Qiye. Darah kematian. Turunannya sudah muak dengan lidah keji Li Qiye dan membuka semua pori-porinya, melepaskan tsunami darah busuk. Kehadirannya melelehkan semua yang lain hingga hanya itu yang tersisa. Ini tampak lebih dahsyat dari lautan yang diciptakan oleh makhluk tentakel sebelumnya. Dunia menjadi rumah kematian saat darah melimpahkan segalanya. Gelombang percikan dan ledakan meletus saat lautan darah melingkari Li Qiye. Penguasa derivasi bermaksud menghancurkannya meskipun fisiknya tampak tidak bisa dihancurkan. Setelah lautan mengurus semua yang ada di radius terdekat, lautan itu hanya fokus pada Li Qiye. Pertama, mengurangi kekuatan buah dao dan keinginan surga. Berikutnya adalah momentum dan afinitas surga dan bumi, membuat target tidak berdaya tanpa merusaknya. Tidak buruk, Li Qiye tertawa dan sebuah pohon purba muncul di belakangnya. Ini bukanlah pohon itu sendiri, hanya sebuah gambar yang tumbuh dengan cepat. Saat Li Qiye mengangkat kedua tangannya, cahaya primordialnya menyapu ruang tanpa batas. Meskipun darah kematian dapat mencairkan 3000 dunia, darah itu tidak dapat menghancurkan cahaya primordialnya. Cahaya primordialnya menyapu lautan mundur ke arah kapal. Bangun! Derivasinya meraung dan dua tangan muncul dari tubuhnya yang mengerikan, mendorong lautan kematian kembali ke arah Li Qiye. Jauh dari cukup, Li Qiye tersenyum dan memberikan lebih banyak energi, mengambil bentuk yang mampu memandang rendah penguasa tertinggi. Kekuatan zaman derivation tidak dapat memukul mundur Li Qiye. Aktifkan. Dia membuka tubuhnya dan menampilkan dunia kematian yang sedang berkembang di dalamnya. Triliunan makhluk hidup di dalamnya, menyerupai mayat di dimensi yang membusuk. Darah mengalir dari mereka dengan kekuatan kutukan. Ia mengalirkan darah mereka ke area yang sama, menciptakan samudra kedua yang menyatu dengan samudra pertamanya. Ini dapat dianggap sebagai serangan yang mengakhiri zaman, yang langsung mencakup 8 Desoles dan 6 benua. Tidak mungkin kita bisa menghalangi ini. Demon berkomentar sambil mengamati pertarungan, akan melelehkan darah mereka semua dan rumah mereka. Itulah sebabnya leluhur Trinitas memandang rendah dirimu. Kamu menyia-nyiakan kecerdasanmu dan memilih jalan menyimpang ini. Li Qiye mencibir. Gemuruh. Dia membalik telapak tangannya dan menyegel lautan baru itu, menekan darah kematian. Sementara itu, derivation terus mengeluarkan semua darah yang ada di dunia internalnya. Sayangnya, memilih primordial terbukti terlalu berlebihan. Sudah kubilang, itu masih jauh dari cukup. Teriak Li Qiye sambil menggenggam kedua tangannya. Gemuruh. Lautan kematian raksasa mulai menyusut karena tekanan sambil menyembur ke arah derivation lagi. Akhirnya, Li Qiye mengubah lautan menjadi seukuran gunung. Lautan menjadi sangat padat, hanya satu tetes vitalitasnya dapat menghancurkan benua dan mencegah makhluk hidup apapun untuk masa yang akan datang. Meskipun mengerahkan seluruh kekuatan dan darah kematian,
Derivation tidak dapat menghancurkan segel baru ini. Dampaknya dapat mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan. Bajingan, apa yang kalian tunggu? Teriaknya sambil memanggil penguasa lainnya untuk meminta bantuan. Namun, tidak ada yang menjawab panggilannya. Jika kau tidak membantuku sekarang, aku akan membocorkan semua rahasiamu kepada bajingan ini. Ia menjadi cemas dan berteriak lagi. Ia tidak berniat bertarung sampai mati dan membutuhkan bantuan mereka untuk melarikan diri. Gemuruh, kekuatan epoch meledak dari 4 patung di depan istana surgawi. Sinar memikat dari mereka tetapi alih-alih menusuk Li Qiye, mereka menyerang mendalam, pedang, neter, dan Hao Hai. Ah! Mereka berteriak kesakitan, seolah-olah tertusuk oleh sinar yang cemerlang. Retakan muncul di sekujur tubuh mereka dengan cahaya zaman yang keluar. Ledakan, keempat kaisar itu besar menjadi karena cahaya zaman yang semakin kuat. Tubuh mereka tampak seperti wadah untuk zaman. Itu, hanya dengan membuka mata mereka saja, bintang-bintang meledak dan kekacauan pun terjadi. Sangat kuat, para anggota rakyat tercengang. Untuk penguasa yang memilikinya, Kaisar Abadi Qiye menarik napas dalam-dalam. Ini terjadi selama perang sebelumnya dengan diambil alihnya Kaisar Iblis Cemerlang. Sayangnya, ada 4 orang hari ini. Ledakan, keempatnya mengepung Li Qiye dan melepaskan aura mereka. Semuanya sudah ada di sini sekarang. Li Qiye tersenyum dan menghancurkan Derivation dengan segel kematian yang baru dibuatnya. Ah! Daging dan darah penguasa yang tak terpecahkan itu berceceran di mana-mana. Sifat korosif mereka melelehkan semuanya saat disentuh. Detik berikutnya, semua potongan itu menyatu lagi dan membentuk seluruh tubuh. Bocah, takkan bisa membunuhku mengulangi ini. Derivasi kata, tidak heran mengapa dinasti Ming kuno begitu tangguh saat itu. Para kaisar dari 9 dunia mengenang. Jangan terburu-buru. Li Qiye mengacungkan dan melirik ke arah para berteriak yang kerasukan, selamat datang, leluhur primal, leluhur pemecah batu, leluhur Dao, leluhur dari alam segudang. Primal, kita tidak bisa mentransformasikannya dengan big terakhir kali. Primal atau surga, leluhur-leluhur atau pedang, pemecah batu atau Hao Hai, dan pelindung Dao atau mendalam tak mau repot-repot menanggapi. Klang, mereka menghunus senjata mereka, Heaven Blade, Divine Beast, Trinity Origination Disc, dan Nine Heavens Road. Gemuruh, dimensi internal Elder Galaxy bergetar hebat dan menjadi tidak stabil karena kehadiran mereka. Keempatnya memilih bersembunyi dan hanya memiliki para tetangganya ini. Mencoba menemukan mereka di Elder Galaxy akan memakan waktu yang tidak termasuk lamanya. Sang pendiri dan makhluk ketiga abadi menjadi emosional, terutama yang terakhir. Akhirnya, para leluhur ada di sini. Mereka akan membunuh Dark Crow hari ini dan menyingkirkan semua kerumitan di masa depan, kata Heaven Authority. Seharusnya kita sudah melenyapkannya sejak lama, kedamaian akan datang saat itu. Devil Bestaumen menjadi bersemangat. Sang pendiri tidak mengatakan apapun dan hanya menonton dengan tenang. Lagi pula, masih terlalu dini untuk merayakannya jika para penguasa tidak hadir secara langsung. Haha, kita sudah lama tidak bekerja sama. Ayo kita bunuh bocah nakal itu hari ini. Derivasi tertawa. Paling tidak, keempat orang ini datang untuk membantu. Tentu saja, dia akan memberitahu Li Qiye semua rahasia mereka. Namun, orang keempat itu meliriknya sekilas dengan mata emas mereka, karena telah meninggalkan tempat terbuka untuknya. Mereka ingin kau melawanku secara langsung sebelum membantu. Li Qiye menggambarkannya. Sial, itu bukan yang kita sepakati saat itu, kalian semua harus berhenti. Derivasi mengumpat tetapi kelompok itu tidak menanggapi. Derivation menyadari bahwa mereka ingin menguji kekuatan Li Qiye yang sebenarnya terlebih dahulu melalui dirinya. Baiklah, silakan. Derivasi tidak punya pilihan lain karena dialah yang pertama turun dan mengungkapkan koordinatnya. Cek. Cek, Li Qiye menggelengkan kepalanya, orang yang terpintar dalam sejarah dipermainkan oleh teman-temannya. Kau, Derivation bangga dengan kecerdasannya sejak dahulu kala. Ia menganggap dirinya paling bijak dan tidak ingin kalah dari surga, maka ia berupaya menciptakan ras baru. Oleh karena itu, ia menciptakan darah dan Ming kuno serta banyak makhluk jahat. Namun, ini tidak berarti ia sama penuh perhitungan dan liciknya seperti Primal dan yang lainnya. Ia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk mencapai tujuan penciptaan dan tidak meminta hal-hal lain. Aku duluan, lalu giliranmu.
Derivasi gerutu saat dipaksa terpojok. Dia harus ikut bermain untuk menguji kekuatan Li Qiye sebelum sekutunya mempertahankannya. Keempatnya mengangguk setelah mendengar ini. Bocah, saksikan kekuatanku yang sebenarnya. Teriakannya. Baiklah, kita masih punya banyak waktu. Li Qiye tersenyum. Ledakan. Dia memanggil sebuah genderang. Saat itu muncul, aura yang tak terlukiskan merasuki wilayah itu. Aura itu mengandung sedikit kebencian, kematian, dan kutukan sekaligus. Rupanya dipenuhi hantu. Bagian atasnya berwarna kuning samar, seolah terbuat dari kulit. Pola-pola yang rumit dan kecil dapat terlihat, tampak tidak alami dan tidak wajar. Ketika pola-pola itu menonjol, pola-pola itu dapat mendorong dunia ke atas dan sebaliknya. Pasang surutnya menyerupai napas seolah-olah kulitnya masih hidup. Hal itu memberi kesan bahwa makhluk jahat telah dikuliti dan kulitnya digunakan untuk genderang. Rune juga diukir dengan teknik kasar, tidak berbeda dengan orang primitif yang menggunakan batu tajam. Jika diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa mereka menggambarkan sosok-sosok dengan cara yang mendalam namun sederhana. Entah bagaimana mereka tertanam dalam drum, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Derivation mengeluarkan tongkat yang terbuat dari tulang giok putih yang berdenyut dengan keilahian dan semangat yang gigih. Kemungkinan besar tongkat itu berasal dari keberadaan yang agung. Semua orang tahu bahwa gendang ini dibuat dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan kulit makhluk jahat. Proses pembuatannya memberikan gendang itu kekuatan kebencian dan kutukan. Nah, ini gendang ras segudang milikku dan kau akan merasakan amukan kebencian. Teriak Derivation dan bangga dengan senjatanya. Dosa yang tidak termaafkan, ucap Li Qiye dengan dingin. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang bisa menegakkan keadilan terhadapku. Derivasi tertawa. Ledakan. Dia mengetuk genderang dengan tangannya dan teriakan menggema. Sosok-sosok pada gendang itu menjadi jelas, jiwa-jiwa yang tersiksa menderita di neraka selama-lamanya. Mereka termasuk raksasa-raksasa yang menjulang tinggi, roh-roh jahat, orang-orang suci yang bersinar. Beberapa raksasa tulangnya diambil, rohnya dikuliti, dan orang-orang suci ditenggelamkan dalam kegelapan. Penyiksaan yang tak pernah berakhir itu melahirkan kedengkian dan kebencian, yang berujung pada kutukan yang dahsyat. Para korban ingin dunia ikut merasakan penderitaan mereka juga. Ledakan. Kaisar yang dirasuki itu bersinar terang, melepaskan kekuatan zaman yang tak ada habisnya. Para penguasa di belakang mereka tidak tinggal diam. Namun, kekuatan mereka dibatasi oleh peluru. Mendering, jimat Dao Heavenblade melepaskan hukum-hukum kuno. Hukum-hukum itu melingkari pisau pedang dan menciptakan Dao pedang yang paling mendalam. Pedang Dao zaman ini dapat dikurung zaman dan melukai surga yang tinggi, memberikan penampilan pedang yang mengancam. Ledakan, berbagai binatang suci muncul dan meraung, naga, burung phoenix, binatang rakus, kunpeng. Mereka semua bergabung dengan binatang suci saat Hao Hai mengangkatnya, menggunakan kekuatan zaman binatang. Bang! Nether melepaskan 3 cincin dewa dari cakram. Cincin bawaan ini dapat meminjam kekuatan surga dan menjanjikan asuransi. Kain kafan milik mendalam dapat menyembunyikan segalanya, terlepas dari ukurannya. Langit dan bumi hanya seukuran telur sebagai perbandingan. Kain kafan ini dapat menutupi dan menyampaikan semuanya kembali ke kekacauan purba dengan kekuatan 9 kitab suci surgawi yang terkandung dalam panji-panji tersebut. Api di mata mereka tiba di medan perang saat para penguasa mengumpulkan kekuatan untuk membunuh Li Qiye. Mati, Derivasi mengambil alih barisan depan dan menyerang terlebih dahulu, memukul drumnya berulang kali. Hanya gelombang kejut saja yang menghancurkan dunia dan menjamin Dao. Korbannya mematuhi perintahnya dan melepaskan kutukan mereka. Gerbang neraka yang tak terhitung banyaknya memungkinkan kutukan mengalir lebih mudah di sekitar Li Qiye. Kebencian dan kemarahan mereka adalah hal yang paling keji di dunia, tidak terlihat namun merusak. Mereka bertujuan untuk menyerang kepalanya, ingin menguasai pikiran dan mengambil alih. Ledakan, Li Qiye menciptakan dunia purba untuk menghentikan kutukan neraka yang datang, tampak geli dengan pertarungan itu. Maju, keempat kaisar yang kerasukan itu menyerang serempak. Pemusnahan binatang ilahi. Hao Hai mengayunkan belati dengan kekuatan untuk menghancurkan semua yang ada. Tebasan Dao, pedang memanfaatkan pedang puncak Dao, membuktikan supremasinya dengan memaju semua Dao lainnya. Ini bisa membuat seorang kaisar tak berdaya seperti manusia biasa karena mereka tidak lagi memiliki akses ke peretas mereka.
Akulah penguasa Trinitas. Cakram Nether berubah menjadi hewan purba. Turunnya cakram itu akan menyebabkan semuanya meledak. Kitab suci Dao Morph memanfaatkan secara mendalam potensi kitab suci surgawi dan menciptakan alam pemurnian di balik kain kafannya. Dimulainya Dao baru dan kelahiran semua makhluk hidup berada di bawah keputusan kitab suci. Serangan keempat penguasa itu membuat penonton ketakutan dan tercengang. Namun, yang membuat mereka tercengang adalah targetnya, penguasa derivasi, bukan Li Qiye. Apa? Mereka tidak melihat apa-apa, keempatnya dengan tegas menyerang Lord of Derivation. Makhluk abadi ketiga itu pun tidak menduga hal ini. Semua orang percaya bahwa mereka ada di sini untuk melakukan apapun yang mereka bisa untuk melenyapkan Li Qiye. Ini menggambarkan harapan mereka. Kau, derivasi menjadi marah. Ia diberkahi dengan kecerdasan yang tak tertandingi, meski kurang memahami cara dunia, terutama hati para sekutunya yang suka berkhianat. Pemusnahan ras segudang. Dia meraung dan menyebarkan seluruh kekuatan ke dalam drum. Ledakan. Semua sosok di permukaan tampak mengorbankan diri mereka sendiri, dan kekuatan hidup darah mereka terkonsentrasi untuk menghentikan para penusuk dari belakang. Derivasi mendapati dirinya dalam situasi yang genting. Sebelumnya, ia mengarahkan serangannya ke Li Qiye dan sekarang, ia harus segera mengalihkannya ke arah lain. Hal ini sangat membatasi potensinya. Mereka ingin membungkamnya. Setelah menonton sebentar, para penonton menyadari tujuan keempat orang itu. Derivation mengancam akan membocorkan rahasia mereka kepada Li Qiye. Oleh karena itu, mereka mengambil keputusan dengan cepat dan memilih untuk membungkamnya selamanya. Ledakan. Kutukannya yang melemah tidak mampu melindunginya dari serangan gabungan itu. Sialan kau, Prima. Tubuhnya tertusuk dan hancur oleh berbagai ledakan. Sayangnya, dia tidak dapat menyelesaikan ucapannya sebelum meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Darah hitam dan daging busuk berceceran di mana-mana di angkasa. Sementara itu, semua orang mengira Li Qiye akan menyerang Derivation juga. Kenyataannya, dia mengambil satu langkah mundur untuk menghindari kutukan yang tersisa. Ledakan. Bayangan pohon purba miliknya melepaskan sinar ke arah empat kaisar yang dirasuki. Sinar itu melingkari sasaran alih-alih menembusnya. Berdengung, dahi Sword, Deep, dan Hao Hai bersinar terang selaras dengan sinar tersebut, memberikan kejernihan mereka sekali lagi. Mendering, mereka segera melepaskan rantai Dao untuk memanggil Nether dan menyeretnya ke pohon primordial. Apa yang kamu lakukan? Nether pun terbangun namun sudah terlambat. Mendering. Setelah menyegel Nether, mereka juga menyegel diri mereka sendiri ke pohon itu. Hal ini mengejutkan semua orang bahkan lebih dari saat para penguasa memutuskan untuk membungkam Lord of Derivation. Pengkhianat. Suara dalam diri mereka meraung marah. Ambil kembali. Retakan muncul di tubuh mereka dengan cahaya yang keluar. Sesuatu ingin melepaskan diri tetapi hukum menahan mereka. Hukum-hukum ini kemudian tertanam ke dalam celah-celah, menyebabkan mereka berteriak kesakitan. Mereka akhirnya menarik keluar bola cahaya dari celah masing-masing. Setiap bola cahaya menyilaukan dan para penonton harus menutup mata mereka. Gemuruh, mereka berjuang, ingin melepaskan diri. Berdengung, hukum-hukum primordial semakin kuat dan mulai menyempurnakannya. Hanya butuh sedetik sebelum informasi yang terkandung di dalamnya tersedia bagi Li Qiye. Dengan itu, hukum-hukum itu menembus langit dan melintasi berbagai dimensi dan rahasia. Tujuan mereka adalah sungai bintang-bintang di galaksi Elder. Lapisan dan penyembunyian dimensi yang tak berujung tidak lagi menghindari hukum Li Qiye. Pada saat yang sama, Lord of Derivation kembali lagi. Kali ini, dia jelas mengalami cedera serius dan kehilangan banyak vitalitas. Keempat penguasa itu mengira serangan mereka dan serangan balasan Li Qiye sudah cukup untuk langsung melenyapkan Derivation dan mencegah pemulihan. Setelah memastikan pembunuhan itu, mereka akan meledak sendiri dan tidak meninggalkan apapun, sehingga mustahil bagi Li Qiye untuk menemukan mereka. Mereka tidak hanya akan membunuh Derivation yang gila dan tak terduga, tetapi mereka juga akan menghancurkan usaha Li Qiye yang berkelanjutan. Sayangnya, Li Qiye tidak mengikuti rencana tersebut dan malah menargetkan mereka. Ia membangunkan para kaisar, memungkinkan mereka bertindak atas keinginan mereka sendiri dan mempengaruhi para penguasa dengan bantuan pohon purba. Setelah inti kepemilikan selesai, Li Qiye memperoleh akses ke informasi termasuk lokasinya. Bajingan, ini belum berakhir.
Teriak Derivation setelah dipulihkan. Ia mengira kaisar yang dirasuki itu diperkirakan akan memberikan cukup waktu untuk melarikan diri. Namun, mereka justru mencoba membunuhnya. Kemarahannya tak mengenal batas, ingin memperdalam penguasaan lainnya. Sayangnya, ini bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Tindakan pertamanya adalah melarikan diri, tetapi ketika dia berbalik, Li Qiye muncul di hadapannya. Kau tidak akan kemana-mana. Li Qiye tersenyum. Bocah, kamu mau bertarung 1 lawan 5. Minggir dan lupakan masa lalu. Derivasi teriak. Tidak. Li Qiye menahannya dan berkata dengan santai, 1 lawan 5 adalah yang kuinginkan. Aku sudah lama menunggu hari ini, hari kematianmu. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Derivasi membalas. Kenyataannya, satu-satunya hal yang ada di pikiran adalah pergi, bukan berlama-lama dan melawan Li Qiye. Gemuruh. Sementara itu, 4 hukum primordial Li Qiye telah menembus cukup banyak dimensi dan tempat tersembunyi hingga mencapai gerbang para penguasa tersembunyi. Ketika gerbang mereka dihancurkan, koordinat mereka menjadi terekspos sepenuhnya. Itu pantas untukmu. Derivation sangat gembira melihat ini. Dia diseret oleh sang pendiri, dikalahkan oleh Li Qiye, dan disergap oleh sekutu-sekutunya. Saat ini, mereka berada dalam situasi genting yang sama seperti dirinya. Bagi penonton yang menggunakan cermin, mereka mengerti bahwa pedang, mendalam, dan Hao-Hai adalah mata-mata. Jadi, gumam bencana. Betapa aku menantikan hari ini, semua usaha kita tidak sia-sia. Kaisar dunia tidak dapat menahannya dengan air mata di matanya. Dia mengetahui rencana dan rahasia ini selama ini, menjaganya dengan ketat dan membayar harga yang mahal, kehancuran klannya. Bajingan. Night Moon Conqueror tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah menyadari tujuan sebenarnya dari SWORD. Yang lain menjadi emosional. Beberapa dari mereka berkorban selama bertahun-tahun demi kebaikan dunia. Sayangnya, apa yang mereka lakukan tampak tidak berarti dibandingkan dengan yang ketiga. Ledakan. Sebuah perisai batu datang dari salah satu dimensi yang terbuka dan diarahkan ke kepala Li Qiye. Tidak ada yang lebih berat, lebih tebal, atau lebih kuat di dunia ini. Tidak besar, tetapi sepanjang zaman mengalami kesulitan untuk menahan serangannya. Belum lagi 5 kaisar, bahkan 50 orang yang bekerja sama tidak dapat berhenti mengubah mereka menjadi pasta daging. Bahkan, itu akan menjadi prestasi yang mengesankan karena skenario yang mungkin mereka ubah menjadi kabut darah tanpa kesempatan untuk berteriak. Ledakan. Li Qiye meninju perisai itu, menjulang memegang kekuatan primordial waktu dan ruang. Serangan itu tidak menghancurkan perisai, hanya mendorong penyerang ke belakang dan membuatnya berputar sekali di udara sebelum mendarat. Semua mata yang ada di dekatnya, seorang lelaki tua dengan kulit kecoklatan seperti perunggu, tampaknya telah mengalami tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di hutan belantara yang tandus. Meskipun dia tidak memiliki aura yang tak terpecahkan, mata biru gelapnya menyerupai permata yang paling berharga dan mengundang kekaguman dan rasa hormat. Mereka memandang lelaki tua itu dengan aneh, yang mampu melihat semua rahasia dunia. Ia dapat menemukan harta karun yang paling tersembunyi hanya dengan sekali pandang. Dia berlindung dengan perisai batunya di depan, tidak takut pada apapun. Bagian luarnya tidak sedap dipandang dan tidak rata, kira-kira berbentuk persegi panjang dan agak lonjong. Tepi yang tidak beraturan tampak seperti gigi taring dan memberi kesan bahwa perisai itu dipatahkan dengan kekuatan dari tebing. Seluruh perisai itu memiliki bekas hangus seolah-olah telah dilalap api. Tanah dapat ditemukan di tepi dan retakan, sehingga memberikan kesan bahwa perisai itu baru saja digali dari tanah. Kurangnya penampilan yang mengesankan itu tidak berarti apa-apa karena saat dia memegang perisai di tangannya, orang-orang merasa seolah-olah dia sedang memegang seluruh dunia. Ketika ia meletakkan dengan lembut ke tanah, terdengar suara dentuman keras pertanda bumi tidak mampu menahannya. Stone Splitter, kamu akhirnya berhasil. Derivasi teriak. Para pendengar di depan cermin menarik napas dalam-dalam. Jadi ini adalah Stone Splitter Patriarch, pelopor pandai besi dan pencipta 5 senjata abadi. Stone Splitter mengabaikan Derivation dan fokus pada Li Qiye saja, masih mengangkat perisainya untuk bertahan. Sungguh perisai yang diciptakan oleh alam. Li Qiye tak dapat menahan diri untuk memujinya. Kau terlalu baik, hanya saja beruntung.
Stone Splitter menjawab dengan rendah hati, tetapi semua orang tahu bahwa perisai batu ini mungkin merupakan salah satu perlindungan terkuat yang pernah ada. Ia memiliki gelar yang sama dengannya, perisai pemecah batu. Oleh karena itu, ia tidak peduli dengan 5 persenjataan dan karapas abadi kosmik, yang tersebar di seluruh wilayah agar ditemukan orang lain. Dia menemukan meteor istimewa dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk memperoleh dan membentuknya menjadi perisai. Meskipun namanya tidak mengagumkan, dia yakin bahwa itu bisa menjadi perisai terkuat dalam sejarah. Itu menunjukkan cukup kepercayaan diri untuk berdiri di hadapan Li Qiye. Klang, dia memanggil tombak yang panjangnya pas untuknya dan perisainya. Batu itu memiliki warna seperti bintang-bintang dengan banyak tanda tempaan setelah mengalami penempaan, peleburan, dan pemurnian yang tak terhitung banyaknya. Inti dari bintang-bintang diekstraksi dan diubah menjadi bahan utama. Karena proses pemurnian yang sangat teliti, tombak itu tampak agak kasar dan usang. Potensinya sangat kontras. Setajam mungkin, sentuhan ringan dapat menembus penghalang atau penghalang manapun. Kau bersembunyi bersama Skypercher, serang bersamaku. Derivation menyerah untuk berlari dan melempar telur ke sekutunya. Namun, Sky Splitter tetap bertahan, bersembunyi di balik perisainya dan mengarahkan Skypercher ke Li Qiye. Senjata ini saja bisa cukup untuk memberikan luka yang cukup parah jika diberi kesempatan yang tepat. Kaisar memandang Sky Splitter sebagai seorang kultivator hebat dan pencipta harta karun yang menakjubkan. Oleh karena itu, gayanya yang terlalu berhati-hati mengejutkan mereka. Dia tampak seolah-olah hanya ingin menunggu kesempatan yang tepat untuk menyergap, sesuatu yang agak hina dan berpura-pura. Dia tidak peduli dengan pendapat mereka atau menyalahkan Derivation. Fokusnya hanya untuk tetap hidup sampai saat yang tepat. Ledakan. Kekuatan tingkat zaman lain turun di hadapan dan melingkari Li Qiye, bermaksud untuk menerobosnya. Suara mendesing. Begitu Li Qiye melirik ledakan yang datang, Stone Splitter segera mendorong ke tenggorokannya. Dia tetap aman dengan tetap memanfaatkan perlindungan perisai, tidak memerlukan hukum atau teknik apapun. Semua orang kehilangan kata-kata. Hari ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pertempuran antara penguasa dan dia tidak meninggalkan kesan yang baik pada mereka dengan gaya pertarungannya yang tenggelam. Skypercher cukup tajam untuk menusuk daging Li Qiye, mendorong Li Qiye untuk menjentikkan ujung tombak dan meniadakan tusukan. Stone Splitter tetap sabar dan menunggu lagi, memulihkan energi yang baru saja dikeluarkan. Sementara itu, penguasa di balik ledakan energi akhirnya turun. Ledakan. Ayunan kapaknya meninggalkan seberkas cahaya berdarah, yang mampu membelah langit dan bumi. Kapak darah ini membuat penonton ngeri karena terbuat dari saripati darah yang tak terhitung jumlahnya. Area di sekitar Li Qiye terbelah menjadi 2 bagian sebelum kapak itu mendekat. Sangat kuat, semua orang ditekan oleh kekuatan. Ledakan, energi sejati primordial mengalir melalui tangan Li Qiye seperti air terjun saat ia langsung menangkis kapak itu. Semua orang akhirnya melihat penguasa berikutnya, seseorang yang memiliki darah sejati tak terbatas yang dapat menjadi asal mula semua ras. Mereka merasa garis keturunan kuno mereka lebih rendah darinya. Termasuk 3 orang abadi, leluhur purba, ketiganya langsung mengenalinya. Hanya setetes darahnya dapat mengisi 1 dimensi. Nama garis keturunannya adalah Peacebringer Trinity, garis keturunan yang paling murni. Garis keturunan itu mendominasi yang lain. Tanpa diduga, ia menyempurnakan garis keturunannya menjadi kapak ini, memberikan kekuatan luar biasa dan kemampuan menekan. Terlebih lagi, Primal masih memiliki vitalitas yang cukup meskipun telah menyempurnakan garis keturunannya. Vitalitasnya sepertinya tidak pernah habis sehingga tidak mengalami penuaan. Hancurkan. Serangan awal hanya menggunakan 1 tangan, jelas tidak cukup. Dia memegang kapak itu dengan kedua tangannya dan mengalirkan lebih banyak darah murni ke kapak itu. Ia meletus dengan cahaya merah menyala, melelehkan ruangan itu sendiri dan mengubah dunia menjadi tungku api yang mengerikan. Ia percaya garis keturunannya akan mendominasi dan menghancurkan garis keturunan Li Qiye. Selama lawan masih hidup dan memiliki darah, maka kapak akan mampu dikurung melalui koneksi ini. Sementara keduanya terkunci dalam pertempuran, sebuah tablet persegi ikut bertarung, menekan seluruh dunia dalam sekejap mata. Segel kekacauan 9 Dao, sang penyerang meraung, menyebabkan para kaisar merasa lemas.
Gambar 9 harta karun surgawi muncul di sekitar segel hukum yang berputar di sekitarnya. Mereka berisi banyak misteri dan kekuatan dunia yang tak terungkapkan. Bila digunakan untuk tindakan ofensif, dia berharap itu akan cukup untuk mengakhiri kekecewaan Li Qiye. Akhirnya orang-orang bisa melihatnya dengan jelas, seorang penganut Tao tua dengan kehadiran yang luar biasa. Dunia fana tampak tidak layak, dia seharusnya tinggal di alam abadi. Meskipun telah hidup selama satu zaman, tangan tampak diukir dari batu giok terbaik yang ada. Segel itu terasa pas dalam genggamannya. Dari luar tampak seperti jalan abadi yang memiliki kemampuan memperoleh salinan 9 harta karun. Dao leluhur, identitasnya jelas bagi semua penonton. Dia tampak mandiri dari dunia ini dan menunjukkan penguasaannya dengan luar biasa. Yang lain tidak dapat menahan rasa hormat yang tulus dari hati ketika melihatnya. Enyahlah, Li Qiye meninju segel itu, menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan keluar dari galaksi Elder. Akibatnya, seluruh zaman berguncang hebat. Bersambung.